Shalom, Sobat Muda GPGPIB. Kembali lagi pada program Sabda Bina Pemuda on the Weekend edisi 16 November 2024. Bersama dengan saya, Vikaris Cinti Oktavia, yang sedang menjalani masa vikariat tahun kedua di GPIB Jemaat Ebenezer, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Sobat Muda, sebelum kita mendengarkan, merenungkan, dan merefleksikan akan kebenaran firman Tuhan, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita bersatu di dalam doa. Kembali pada saat ini Bapa yang penuh kasih, mengucap syukur untuk nafas hidup yang masih Kau percayakan kepada kami umat-Mu Tuhan. Kami sangat meyakini bahwa Engkau adalah Allah yang sungguh maha kasih, sungguh baik, sungguh luar biasa dalam kehidupan kami umat-Mu. Dan Tuhan yang penuh kasih, pada saat ini kami bersama-sama akan mendengarkan, merenungkan, dan merefleksikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Menyadari segala keterbatasan yang kami miliki, maka bukalah pintu hati dan pikiran kami, jernihkanlah hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu Tuhan yang boleh kami renungkan bersama, boleh masuk dan mendiami isi hati dan pikiran kami Tuhan. Mampukan kami bukan hanya sebagai pendengar firman-Mu, tetapi juga sebagai pelaku firman-Mu Tuhan. Inilah doa kami bawa dalam tangan kuasa-Mu. Amin. Sobat Muda yang terkasih, bacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari surat kepada Timotius yang kedua, pasal yang keempat, ayatnya yang pertama hingga yang keempat. 2 Timotius, pasal yang keempat, ayat yang pertama hingga yang keempat. Saya bacakan bagi kita bersama, yang mengatakan, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi kedatangannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Demikianlah pembacaan Alkitab. Sobat Muda yang terkasih, dalam menjalani kehidupan ini, pasti kita diperhadapkan dengan banyak sekali pilihan. Setiap pilihan pasti memiliki resiko. Kebanyakan dari kita pasti akan lebih memilih resiko yang paling ringan. Tak bisa dipungkiri, kita pasti akan mengambil pilihan yang membuat kita nyaman, tenang, dan sedapat mungkin tidak berisiko. Namun, pilihan tanpa resiko adalah suatu keniscayaan. Maka bersedialah untuk mengambil pilihan dengan segala resikonya. Surat Paulus ini merupakan surat penggembalaan kepada Timotius secara pribadi yang berisi nasihat-nasihat sebagai rekan pelayanan. Inti bacaan kita 1 minggu tentang Paulus dan rekan pelayanannya Timotius ialah supaya Timotius meski usianya masih muda tetapi setia dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya, walaupun ada tantangan berat yang menghadang. Paulus kembali mengingatkan bahwa harus tetap melakukan pelayanan dalam kondisi dan situasi apapun,
baik atau tidak baik waktunya. Sobat muda yang terkasih, di akhir minggu ini kita diingatkan oleh Paulus bahwa setiap kita adalah pelayan Tuhan yang diberi tanggung jawab berupa tugas untuk memberitakan kebenarannya. Dalam menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita, penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dengan baik. Kita terpanggil untuk memahami benar kehendak Tuhan dalam upaya kita untuk melaksanakan tugas pemberitaan itu. Tidak hanya memahami dengan benar, tetapi bersikap taat pada Tuhan juga dituntut dalam melaksanakan tugas tersebut. Ditekankan kembali dalam bacaan di akhir minggu ini bahwa kita memberitakan kebenaran firman Tuhan bukan memberitakan atas dasar keinginan diri sendiri. Firman Tuhan itu punya kuasa untuk menegur yang salah dan berisi tentang nasihat untuk hidup dalam kebenaran. Itulah tugas kita sebagai pemudi dan juga pemuda GPIB yang memberitakan firman Tuhan dan terus bersinar untuk menyatakan kasih Tuhan. Sobat muda, inilah yang menjadi perenungan berdasarkan Sabda Bina Pemuda. Maka izinkanlah saya untuk memberikan sedikit refleksi kepada kita bersama. Sobat muda, ketika saya membaca dan melihat tema renungan SBP yang bertemakan siap sedia, saya teringat ketika saya beserta dengan teman vikaris lainnya menjalani masa calon vikaris di Rindam. Hal yang terutama dan utama yang diajarkan kepada kami adalah kedisiplinan. Disiplin dalam waktu, disiplin dalam menyusun dan menata barang. Bahkan ketika kami makan pun, kami diajarkan tentang disiplin. Mengapa? Mengapa kedisiplinan menjadi hal yang terutama dan utama yang diajarkan? Karena secara perlahan-lahan, baik disadari maupun tidak, hal itu mengajarkan kepada kami dan membentuk untuk menjadi pribadi sebagai pribadi yang harus siap sedia dalam segala hal. Tampaknya sikap siap sedia menjadi hal yang penting dalam aspek kehidupan, dan itu ditekankan oleh Rasul Paulus pada ayat yang kedua. Kita lihat kembali pada ayat yang kedua yang mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Ada perumpamaan yang mengatakan bahwa hidup bagaikan roller coaster. Ketika menaiki roller coaster, kita akan menghadapi tikungan atau belokan yang menajam, yang membuat jantung berdebar kencang, naik dan turun, yang menukik secara mendadak, atau bahkan sebagainya. Nah, hal itu menggambarkan bahwa dalam kehidupan akan banyak tantangan, akan banyak rintangan yang bisa datang tanpa kita duga. Mau tidak mau, kita harus siap untuk menghadapi dan melewati itu semua. Terlebih lagi pada ayat yang ketiga. Kita lihat pada ayat yang ketiga, di mana Paulus mengatakan bahwa akan banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Ajaran-ajaran demikian juga dapat kita temui di era saat ini. Banyaknya guru-guru atau pengajar yang palsu yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Namun, saya dan sobat muda sekalian harus bersiap sedia untuk menghadapi itu semua. Saya dan sobat muda sekalian adalah pelayan Tuhan. Apapun aktivitas sobat muda, apapun pekerjaan sobat muda, namun kita memiliki misi yang sama dari Allah, yakni menyatakan kebenaran firman Tuhan melalui kehidupan kita, baik perkataan dan juga perbuatan. Di tengah kehidupan yang semakin banyak menyimpang dari kehendak Tuhan, pengajaran yang menyesatkan, serta
juga rintangan yang akan terjadi, yang akan kita hadapi sebagai umat percaya, kita tetap bersiap sedia untuk menyatakan dan melakukan apa yang benar bagi Tuhan. Maka kita perlu mempersiapkan diri dengan baik, yakni dengan disiplin untuk taat kepada Tuhan. Disiplin taat kepada Tuhan. Apakah kita selalu berdoa di setiap waktu? Apakah kita selalu membaca firman Tuhan di sepanjang hari kita? Dan apakah kita sudah sungguh-sungguh menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja dan berkehendak atas kehidupan kita? Sebab untuk menjadi pribadi yang siap sedia, kita perlu bantuan, kita perlu tuntunan dari Tuhan. Maka mari saya dan sobat muda sekalian, dimanapun berada dan apapun yang sedang dilakukan, kita mempersiapkan diri dengan baik supaya kita selalu siap dan bersedia untuk menyatakan apa yang benar di tengah tantangan kehidupan sekalipun. Roh Kudus menolong dan mampukan kita bersama. Amin. Sobat muda sekalian, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan syukur bahkan hormat kami naikkan kepadamu, Allah Bapa yang sungguh luar biasa, sungguh penuh cinta kasih dalam kehidupan kami umat-Mu Tuhan. Pada saat ini kami telah mendengarkan, kami telah merenungkan dan merefleksikan akan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami kembali dikuatkan, kami kembali diingatkan bahwa kami semua, apapun aktivitas kami, apapun pekerjaan kami, namun kami dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Kami dipanggil untuk menyatakan apa yang benar bagi Tuhan di sepanjang kehidupan kami Tuhan. Akan banyak sekali tantangan-rintangan yang harus kami hadapi dan lewati. Maka dari itu Bapa yang terkasih, kami mohon kiranya Engkau menuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan, segala bentuk tantangan-rintangan yang datang tanpa kami duga Tuhan, dapat kami lewati, dapat kami hadapi dengan sikap siap sedia. Kami mohon Tuhan, biarlah Engkau bekerja atas kehidupan kami. Dan Tuhan terkasih, bagi sobat muda GPIB dimanapun mereka berada, segala aktivitas, bahkan pekerjaan yang Kau percayakan dalam kehidupan mereka Tuhan, kami mohon, biarlah Engkau pelihara, biarlah Engkau yang bekerja, biarlah Engkau memberkati dan menuntun segala aktivitas bahkan pekerjaan mereka Tuhan. Kami mohon Bapa terkasih, kiranya Engkau selalu menuntun mereka dengan Roh-Mu yang kudus. Biarlah dalam segala aktivitas yang mereka lakukan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah, semuanya itu untuk menyatakan akan kemuliaan nama-Mu dalam kehidupan keseharian umat-Mu Tuhan. Dan Tuhan terkasih, kami mohon kiranya Engkau memberkati segala aktivitas kami yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang kehidupan. Kiranya Engkau memberikan kami hikmat dan juga kebijaksanaan, sehingga apa yang kami katakan melalui bibir, mulut, lidah kami Tuhan, bahkan perbuatan kami, tingkah laku kami Bapa, semuanya itu berada dalam jalan menuju keselamatan dan hanya untuk menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang sungguh baik, sungguh luar biasa dalam kehidupan seluruh ciptaan. Inilah Tuhan, doa ungkapan syukur kami Bapa. Banyak sekali harapan seruan yang hendak kami sampaikan kepadamu, tetapi Engkau adalah Allah yang sungguh maha tahu segala isi hati dan rancangan kami Tuhan. Biarlah Engkau berkehendak, biarlah Engkau menjawab seturut dengan waktu-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa kami. Amin. Demikian perenungan Sabda Bina Pemuda pada hari ini. Tetaplah menjadi pribadi yang siap sedia. Di tengah tantangan sekalipun, kita tetap menyatakan apa yang benar bagi Tuhan. Sampai bertemu lagi pada Sabda Bina Pemuda on the Weekend di minggu depan. Shalom.